Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Para jamaah, kita lanjut. Kita masih pada ayat 52 dari surat Al-Hajj. Terlebih dahulu kita baca terjemahannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat 52. Kemarin ayat ini sudah kita pelajari, sebagian penjelasan sudah pula kita sampaikan. Sekarang kita lanjut. Pagi ini ada hal yang menarik yang ingin kita sampaikan. Di dalam ayat ini ada kata syaitan 2 kali. Nanti di ayat berikutnya pun ada kata syaitan 1 kali. Illa idza tamanna alqas syaitan itu 1 kali. Ma yulqis syaitan 2 kali. Kita sejenak membahas tentang seputar setan ya. Syaitan atau biasa kita menyebut setan. Apakah setan itu? Secara bahasa, secara harfiah, setan itu kalau di dalam tafsir nanti disebutkan terbentuk dari 2 kata. Yang pertama ada yang mengatakan setan itu dari kata kerja syatona. Syatona itu berarti ba'uda, jauh. Ba'uda anil haq, jauh dari kebenaran. Jadi makna pertama setan itu adalah yang jauh dari kebenaran. Makanya setan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Namun ada juga yang memahami syaitan itu terambil dari kata syato. Syato
itu berarti terbakar karena amarah. Terbakar karena amarah. Ihtaraka min ghadabin. Jadi terbakar rasa marah. Dan memang setan itu induknya kemarahan. Dari dua penjelasan itu berarti secara harfiah setan itu adalah sesuatu atau makhluk yang dengan kemarahannya menjadikannya jauh dari kebenaran. Dan memang dalam kenyataannya siapapun yang dalam kondisi marah itu biasanya tidak stabil emosinya dan tidak bisa mengendalikan diri. Karena itu kemudian terkadang menjauh dari kebenaran, tidak bisa bersikap adil dan tidak bisa bersikap bijaksana. Itu makna syaitan. Nah, secara bahasa, setan sendiri itu gimana? Nanti akan kita jelaskan. Sekarang kita hubungkan dengan iblis. Iblis itu gimana? Para jamaah sekalian, iblis itu nanti kalau di dalam kamus itu memiliki arti terputus. Jadi iblis itu memiliki makna terputus. Artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus, tidak punya lagi harapan. Putus asa, terputus. Iblis itu. Para jamaah, iblis di dalam Al-Quran, kata iblis itu terulang sebanyak 11 kali. Di dalam Al-Quran, iblis. Beda dengan setan yang bunyinya asyaiton pakai asyaiton seperti dalam ayat ini, al-qasyaiton yulqis syaiton, yang bunyinya asyaiton itu sebanyak 68 kali. Yang bunyinya syaiton saja, enggak syaiton saja, itu 2 kali. 68 ditambah 2 berapa itu? 70. Bentuk yang lain plural, syayatin, berbagai setan. Berbagai setan itu 18 kali. 70 tambah 18 berapa itu? 88 kali. Kalau iblis itu cuma 11, kalau setan itu 88 kali. Baik, sekarang ada iblis, ada setan. Bagaimana itu? Siapakah iblis dan siapakah setan itu? Kalau kita menyimak di dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulang kisah ini. Pada saat Allah memerintahkan malaikat bersujud. Semua bersujud kecuali iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada segenap malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nanti di dalam ayat yang lain disebut kana minal jinni. Iblis itu termasuk golongan jin.
fafasaqa an amri rabbih, namun durhaka kepada Tuhannya. Jadi iblis itu bangsa jin. Oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada segenap malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam kecuali iblis. Ada pendapat, karena ayat itu ada pendapat yang mengatakan iblis itu kalangan malaikat. Kalangan malaikat. Karena ayat itu berarti iblis dulu itu malaikat. Bahkan ada yang menyebut malaikat yang terbaik. Ada yang menyebut begitu. Tetapi kemudian ada sebagian yang membantah pendapat itu. Kenapa demikian? Karena malaikat itu secara substantif tercipta dari cahaya. Iblis mengaku ketika ditanya kenapa kamu enggak sujud, ma mana'aka alla tasjud. Iblis, kenapa kamu enggak sujud? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Penjelasannya gimana kok lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Nah, ini yang dipakai pendapat kedua. Iblis secara tegas mengkonfirmasi asal usulnya. Iblis itu dari api. Malaikat kan dari cahaya. Berarti sebagian yang lain mengatakan pendapat yang menyebutkan aslinya iblis itu termasuk kalangan malaikat itu salah. Karena dari asal usulnya sudah enggak sama. Malaikat itu dari cahaya, iblis itu dari api. Nah, tentu ada penjelasan yang lain tentang hal ini. Perbedaan pendapat itu tidak perlu diperuncing. Wong kita ini kan makhluk kasar. Iblis setan itu makhluk halus. Kita enggak perlu berdebat kusir terlalu lama tentang hal-hal seperti itu. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu lebih selamat. Tetapi setidaknya kita menerangkan itu. Nah, kemudian kalau iblis seperti itu, bagaimana dengan setan? Setan itu, kata setan itu disebut pertama kali di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Pada ayat 36, wa qulna bitu ba'dukum fa'azallahuma syaitan. Al-Baqarah 36. Jadi setan itu pertama kali muncul pada ayat 36 surat Al-Baqarah. Iblis muncul pada surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi iblis dulu ayat 34, ayat 36 setan. Yang diceritakan iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Lalu pada ayat 36 fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan disebut pertama kali. Dalam konteks apa? Setan itulah yang menggelincirkan mereka berdua, Adam dan istrinya, dari surga. Nah, dari ayat itulah kemudian para ulama menegaskan, oh berarti iblis itu sebenarnya yang diperintah sujud kepada Adam. Tapi sejak iblis itu menentang perintah itu
tidak mau sujud, aba, membangkang, wastakbaro, dan kemudian sombong, maka ketika itulah dia terusir. Nah, saat itulah dia menggoda. Pada saat sifat menggoda itu muncul dalam dirinya, disebut setan. Karena itu penjelasan dalam tafsir ada yang menyebutkan bahwa yang disebut setan itu adalah sifatnya. Kepribadiannya itu iblis. Dalam diri iblis ada sifat setan. Karena setan tadi itu artinya yang jauh dari kebenaran. Setan itu yang panas karena terbakar oleh rasa amarah. Yang disuruh sujud bukan setan, tapi iblis. Berarti sebagian ulama mengatakan iblis itu disebut setan setelah membangkang dan tidak mau serta sombong saat diperintah sujud kepada Adam, lalu menggoda Adam dan Hawa. Saat itulah kemudian disebut setan. Karena setan itu sebuah sifat, maka sifat setan itu bisa ada pada makhluk yang gaib, ada pada makhluk yang tidak gaib. Karena itu di dalam Al-Quran disebut syayatin, syayatinal jinni wal in, setannya jin dan setannya manusia. Bahkan di dalam tafsir disebutkan ada setan jin, ada setan manusia, ada setan yang melata. Melata itu apa maksudnya? Hewan, binatang itu ada. Jadi kullu mutamarridin fahuwa syaitan. Segala sesuatu yang jahat disebut setan. Nah, para jamaah sekalian, karena itu di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu bukan hanya datang dari makhluk gaib yang berupa jin, tetapi juga dari makhluk kasar berupa manusia. Nah itu. Dengan demikian, maka ketemulah benang merah antara iblis dan setan. Jadi kalau kita sebut setan itu hakikatnya ya iblis dan semua anak keturunannya itu. Karena setan itu lebih kepada sifat. Iblis itulah yang diperintah sujud kepada Adam dan menentang dan durhaka dan sombong dan mengaku lebih baik daripada Adam alaihis salam dan dikeluarkan dari surga dan dilaknat. Itulah iblis. Lalu yang terakhir ada penjelasan yang menarik. Ada yang penjelasan menarik. Ini menggelitik sekali. Menggelitik sekali. Ada tulisan berbunyi begini. Syaitanul insi asyarru min syaitanil jinni. Setan manusia itu lebih bahaya daripada setan jin. Setan manusia itu lebih bahaya daripada setan jin. Setuju gak? Setuju gak? Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim.